Apakah kalian pernah membaca artikel tentang ini? Atau apakah kalian pernah membaca postingan tentang ini? Kenapa ya alih fungsi lahan hutan selalu menjadi isu lingkungan yang harus segera diselesaikan? Saya Iko Fitri Samsiah, mari kita belajar tentang fungsi hutan bagi kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berbeda-beda bergantung dengan jenis hutannya. Berikut ini merupakan diagram terkait persentase luas hutan Indonesia yang disajikan oleh Kata Data Green yang sumbernya diambil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari diagram ini, kita dapat mengetahui bahwa hutan di Indonesia luasnya mencapai 120 juta hektar, dan separuhnya digunakan untuk hutan produksi. Hutan produksi merupakan hutan penghasil bahan baku industri seperti kayu dan juga getah. Selanjutnya, 24,5% hutan di Indonesia merupakan hutan lindung, yang fungsinya menjaga kelestarian tanah, air, dan juga ekosistem. Dan 18,4%-nya merupakan hutan konservasi yang berfungsi untuk pengawetan keanekaragaman hayati dan juga perlindungan flora dan fauna. Diagram selanjutnya adalah diagram terkait luas tutupan hutan Indonesia pada tahun 2023 yang disajikan oleh Kata Data Green yang sumbernya diambil dari Badan Pusat Statistik. Dari diagram ini, kita dapat mengetahui bahwa ternyata hutan di Indonesia yang terluas berada di Pulau Papua dengan luas sekitar 34,13 juta hektar. Setelah kita mengetahui terkait luas hutan di Indonesia, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Jenis hutan di Indonesia yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan jenis hutan yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi. Hutan hujan tropis memiliki ciri tanaman yang heterogen, pohon tinggi yang menjulang, dan juga berdaun lebar seperti kanopi. Hutan hujan tropis banyak ditemui di wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim biasanya memiliki tanaman yang homogen, contohnya seperti hutan jati, hutan sengon, dan juga hutan pinus. Hutan musim di Indonesia banyak ditemui di Pulau Jawa yang memiliki curah hujan yang sedang. Jenis hutan yang ketiga adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan bakau banyak ditemui di wilayah pesisir, terutama di pantai utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, Bali, dan Kepulauan Riau. Hutan bakau berfungsi untuk mencegah abrasi dan juga rumah bagi biota perairan payau seperti ikan, kepiting, dan juga udang. Yang keempat adalah hutan sabana. Hutan sabana adalah padang rumput yang luas yang diselingi oleh tumbuhan kayu seperti akasia. Hutan sabana biasanya ditemui di wilayah dengan curah hujan rendah, seperti di Nusa Tenggara Timur, Madura, dan juga Taman Nasional Baluran. Jenis hutan terakhir di Indonesia adalah hutan gambut. Hutan gambut merupakan tipe hutan di daerah rawa. Indonesia mempunyai total lahan gambut tropis terluas di dunia dengan luas sekitar 22 juta hektar yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Hutan gambut sangat rawan terhadap kebakaran lahan, dan ini menjadi permasalahan di Indonesia. Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis hutan di Indonesia, kita akan belajar tentang fungsi hutan bagi kehidupan. Apa saja ya fungsi hutan tersebut? Fungsi hutan yang pertama adalah fungsi ekologis, yaitu hutan berfungsi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati karena hutan menjadi rumah bagi satwa-satwa liar. Hutan juga berfungsi untuk mempertahankan kesuburan tanah karena hutan banyak mengandung unsur hara. Hutan juga disebut sebagai paru-paru dunia karena hutan menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis pohon. Fungsi hutan yang kedua adalah fungsi ekonomis, yaitu hutan berfungsi sebagai penyedia bahan baku industri seperti kayu dan juga getah.
Hutan juga menjadi penyumbang devisa negara karena banyak hasil hutan dapat digunakan untuk kegiatan ekspor. Hutan juga menjadi tempat wisata dan juga edukasi sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Fungsi hutan yang ketiga adalah fungsi klimatologis, yaitu hutan berperan untuk menjaga stabilitas iklim, menjaga kelembapan udara, dan juga suhu udara. Hal ini mengindikasikan bahwa hutan berperan penting dalam kelangsungan kehidupan di bumi karena hutan dapat mencegah terjadinya kenaikan suhu bumi akibat penipisan lapisan ozon. Fungsi hutan yang terakhir adalah fungsi hidrologis, yaitu hutan berperan untuk meningkatkan proses infiltrasi atau proses peresapan air masuk ke dalam tanah, sehingga menjaga ketersediaan air tanah yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menunda waktu air hujan sampai ke permukaan tanah, sehingga proses infiltrasi dapat menjadi lebih optimal. Hal ini dapat mencegah terjadinya runoff atau aliran permukaan yang berlebihan. Setelah kita belajar tentang fungsi hutan, kita jadi tahu ya bahwa ternyata hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Setiap pohon yang ditanam akan memulihkan ekosistem dan menjadi rumah bagi setiap satwa di dalamnya. Hutan yang sehat mencerminkan ekosistem yang kaya. Marilah kita selalu menjaga hutan untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.